Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang berbahagia, seorang penderita diabetes mellitus atau kencing manis dapat hidup sehat dengan syarat kadar gula darahnya bisa dikontrolnya dalam batas normal. Ketika gula darah selalu dalam batas normal, insya Allah yang namanya komplikasi tidak akan terjadi. Kadar gula darah normal adalah kadar gula darah puasa 70 sampai 110 mg/% dan kadar gula darah 2 jam setelah makan 70 sampai 140 mg/%. Untuk itu, perlu adanya pengendalian kadar gula darah setiap saat. Agar gula darah dapat terkendali dalam kadar normal, maka penderita penyakit kencing manis perlu merubah gaya hidup. Tidak akan terkendali kadar gula darahnya jika cara hidupnya masih seperti sebelum sakit. Ada beberapa cara yang harus ditempuh untuk mengendalikan kadar gula darah ini. Pertama, keikhlasan menerima takdir ilahi. Jika tidak ikhlas, maka umpat dan penyesalan semakin berkembang. Berbagai godaan akan menggoda untuk selalu melanggar aturan yang harus ditaati. Sangat sukar untuk menghindar dari godaan bau sate yang menyengat. Juga tidak akan mudah untuk mengatakan tidak ketika harus menghadapi hidangan sangat kenduri. Dan air ludah akan menetes saat melihat gulai gejebo. Yang kedua, bersyukur. Inilah, sangat sedikit orang yang bersyukur ketika menerima cobaan. Orang terbiasa bersyukur saat menerima nikmat yang dia rasakan. Nikmat yang sudah biasa juga akan sangat jarang disyukuri manusia. Ungkapan syukur saat menerima takdir untuk menjalani hidup sebagai penderita diabetes adalah merupakan solusi terbaik dari perasaan terbelenggu akibat penyakit yang diderita. Allah berjanji menghapus dosa hambanya yang selalu sabar dan ikhlas dalam menerima cobaan. Bila ini disyukuri, insya Allah rahmat Allah berupa ketenangan akan datang. Hidup normal dengan gula terkendali sehingga berbagai aktivitas hidup dapat dijalani sebagaimana orang normal. Kan di dalam Al-Quran Allah telah janji, siapa yang bersyukur kepadaku, maka aku akan tambah nikmatku untuknya. Tapi ingat, siapa yang kafir akan nikmatku, kata Allah, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Olahraga. Dengan berolahraga, maka aktivitas insulin akan meningkat. Insulin sebagai tukang angkat yang tadi fungsinya terganggu, akan dapat kembali bekerja dengan baik sehingga gula darah dapat dimasukkan ke dalam sel untuk dapat digunakan sebagai sumber energi. Olahraga yang baik untuk penderita diabetes adalah aerobik. Jadi olahraganya hanya 4 jenisnya ya. Jogging, senam, renang, dan kemudian sepeda. Pantangan penderita sakit gula tidak ada. Yang ada hanya adalah pengaturan makan. Ini karena insulin sebagai tukang angkat tidak dapat bekerja dengan baik. Maka perlu dilakukan pembatasan pemasukan makanan ke dalam tubuh agar sesuai dengan kemampuan insulin untuk mengangkatnya ke dalam sel. Nah, jika makanan yang masuk lebih dari kemampuan insulin, maka gula akan menumpuk dalam darah. Untuk itu diperlukan adanya pembatasan jumlah kalori yang masuk lewat makanan. Obat itu diperlukan jika kadar gula darah tidak dapat dikendalikan dengan olahraga dan mengatur makan. Gunanya untuk memperbaiki aktivitas insulin agar insulin dapat bekerja lebih baik. Walaupun demikian, olahraga dan pengaturan makanan tetap harus jalan. Jika dengan memakai obat-obatan aktivitas insulinnya tetap tidak membaik, ini menunjukkan bahwa insulin sebagai tenaga kerja yang ada tidak mencukupi. Dan perlu dipertimbangkan untuk mengimpor insulin si tukang angkat ini dari luar. Penderita kencing manis atau diabetes insya Allah dapat hidup sebagaimana orang sehat jika dia mau berjiwa ikhlas, bersyukur dan merubah kebiasaan hidup sesuai dengan kondisi penyakitnya. Demikian pertemuan kita kali ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.